nauseous, cause I will not quit, not because I want this. Don't try to stop me now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ferdi Syahputra Sembiring, NIM 2003061138 dan teman saya Dira Ayu Kencana Sembiring 2003060012. saya sendiri Rian Syahputra NIM 2003060033. Saya Iksan Stianda dengan NIM 2003060021. Kami akan menjelaskan anatomi dari Oryctolagus cuniculus atau kelinci. Dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari, SPT MP. Di sini saya akan menjelaskan bagian eksternalnya. Yang pertama itu ada caput atau kepala. Dan baru setelah itu cavum oris, mulut, dan labium superior, bibir atas, dan labium interior, bibir bawah. Terus vibrissae itu kumis. Terus nares externus itu lubang hidung bagian luar. Organus visus mata. Dan organus auditus itu telinga. Ini ada cervix, merupakan bagian penghubung antara caput dengan trunkus. Selanjutnya ada trunkus, terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu toraks, dan kedua itu abdomen, perut. Yang ketiga itu dorsum, punggung. 4 tuh glutae, pinggul. Dan yang kelima itu perineum, dekat penis. Selanjutnya bagian ekstremitas liberia, yaitu terdiri atas ekstremitas cranialis yaitu lengan atas dan ekstremitas caudalis yaitu lengan bawah. Selanjutnya yaitu cauda atau ekor. Berikut adalah gerakan peristaltik, yaitu gerakan seperti gelombang yang dihasilkan kontraksi otot usus. Makanan dan minuman ini bergerak melalui saluran pencernaan dengan bantuan dari kontraksi otot usus. Dan jika terjadi gangguan pada organ otot usus, maka pergerakan makanan dan minuman dalam usus akan terhambat. Sekarang saya akan menjelaskan bagian internalnya. Yang pertama yaitu sistem saraf. Sistem saraf yang pertama itu terdiri atas hemisfer cerebri. Hemisfer cerebri itu yaitu belahan pada otak. Selanjutnya itu viscera longitudinalis cerebri, yaitu lekukan yang memisahkan kedua hemisfer cerebri. Selanjutnya yaitu giri, yaitu lengkungan pada lekukan cerebrum, yaitu pada bagian sini. Selanjutnya yaitu sulci, yaitu lekukan pada permukaan cerebrum, yaitu bagian sininya. Selanjutnya yaitu cerebellum, yaitu otak kecil, yaitu agak ke bawah dari pangkal atas dari tengkorak. Selanjutnya yaitu medulla oblongata, yaitu sebagai sumsum tulang belakang pada otak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian dari sistem pencernaan dari kelinci. Yang pertama, dari vacuum oris atau mulut terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh gigi, dan situ terdapat proses mastikasi. Kemudian masuk ke kerongkongan atau esophagus. Kemudian masuk ke lambung. Di sini terjadi pengasaman makanan yang berfungsi membunuh bakteri patogen yang masuk bersama makanan. Di lambung terdapat 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan pilorus. Lalu masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dan yang mengandung serat akan masuk ke dalam sekum. Di sekum terjadi fermentasi makanan. Makanan dari sekum akan keluar melalui anus yang disebut feces cycle fills. Lalu feces ini dimakan kembali oleh kelinci di pagi atau malam hari yang disebut dengan kapografi. Sedangkan makanan yang tidak mengandung serat lagi yang tidak diperlukan usus halus akan masuk melalui kolon. Di kolon terjadi penyerapan air secara berlebihan sehingga feses yang dihasilkan lebih kering dan keras. Kemudian keluar melalui anus. Feses tersebut dinamakan fecal
Pekal-pilis ini tidak dapat dimakan lagi oleh kelinci. Selanjutnya adalah sistem respirasi atau sistem pernafasan. Dimulai dari masuknya udara melalui nostril atau lubang hidung, kemudian menuju ke faring melalui rima glottidis, lalu menuju ke laring, lalu masuk ke epiglottis, terus menuju ke trakea yang bercabang dua menjadi bronkus yang fungsinya membawa udara menuju ke paru-paru, dan bercabang lagi dalam pulmonum yang terdapat gelembung alveoli. Gelembung alveoli diliputi oleh kapiler darah dan dari situlah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem ekskresi. Yang pertama itu ada ginjal untuk mengekskresikan zat-zat hasil sisa metabolisme yang mengandung nitrogen, contohnya amonia. Dalam ginjal terdapat proses filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, augmentasi, proses penambahan zat sisa. Yang kedua itu paru-paru atau pulmo untuk mengekskresikan zat-zat sisa metabolisme. Yang ketiga itu ini ada hati, disebut ekskresi karena menghasilkan empedu. Yang keempat itu ada kulit, dikatakan ekskresi karena menghasilkan keringat. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Yang pertama yaitu testis. Testis ini berfungsi sebagai penghasil sperma. Selanjutnya yaitu epididymis. Epididymis berfungsi sebagai penyimpan sperma, di mana epididymis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput epididymis bagian kroonal, yaitu epididymis yang terletak di bagian atas. Selanjutnya yaitu korpus epididymis bagian medial, yaitu epididymis yang berada di bagian tengah. Selanjutnya yaitu cauda epididymis, yaitu pada bagian cauda atau bagian bawah. Selanjutnya yaitu vas deferens, berfungsi sebagai pengatur keluarnya sperma dari epididymis dan sebagai organ penghubung antara epididymis dengan organ kopulari. Selanjutnya yaitu sistem sirkulasi yang terjadi pada jantung atau core. Di dalam sistem sirkulasi ini terdiri dari atrium dexter, atrium sinister, ventricle dexter, dan ventricle sinister. Kemudian arteri berfungsi mengalirkan darah yang kaya oksigen. Lalu ada arteri pulmonaris menuju paru-paru yang berisi darah kotor. Lalu aorta yang membawa darah bersih dari ventricle sinistris. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pena. Sistem pena terbagi menjadi 2. Yang pertama itu sistem pena cara oranialis, merupakan pena yang mengalirkan darah dari dinding toraks, kepala, kaki, wajah ke jantung. Yang kedua, sistem pena cara caudalis, merupakan pena yang mengalirkan darah dari kaki dan alat-alat dalam lainnya. Sekian penjelasan praktikum kami tentang Ornithologus cuniculus. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.